didukung oleh Pemirsa, terima kasih Anda masih di Metro Siang. Panitia seleksi mengumumkan 40 calon pimpinan KPK dan 40 calon Dewan Pengawas KPK telah lolos tahapan tes tertulis. Selanjutnya, 80 kandidat ini akan menjalani tahapan profile assessment, lalu sosok pimpinan KPK seperti apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Romo Beni Susetio, rohaniawan Katolik akan memaparkan untuk Anda. Masa bakti segera berakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera menentukan calon pimpinan barunya untuk masa bakti yang akan datang. Banyak sekali opini datang dari kalangan masyarakat ataupun para pemerhati di bidang korupsi, baik dari jumlah yang mendaftar maupun para profil-profil dari para calon pimpinan yang akan nantinya diseleksi. Lantas seperti apa sih kriteria daripada pimpinan ini yang sesuai dengan moral, dengan etika, komitmen berbangsa bernegara yang sesuai untuk dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Kita bisa mendalami dari berbagai perspektif, pemirsa. Dan hari ini kita akan mendalami perspektif daripada kriteria calon pimpinan KPK kepada seorang rohaniawan, Romo Beni Susetio. Romo, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih loh kita sudah boleh berkunjung ke rumah ini. Sama-sama. Romo, tadi sesuai pembahasan kita di awal, kita ingin mendalami perspektif seorang tokoh bangsa, rohaniawan soal mungkin nilai-nilai yang patut dimiliki oleh seorang pimpinan KPK ataupun prosesnya sendiri, Romo. Bagaimana seorang Romo melihat terhadap proses calon pimpinan KPK ini seleksinya? Ya, kita berharap ya pemimpin KPK ke depan itu mengembalikan kepercayaan publik yang sekarang mengalami distrust. Mereka tidak percaya lagi dengan KPK sekarang karena KPK itu tidak memiliki integritas dan moralitas dalam menegakkan korupsi. KPK itu didirikan oleh Bu Megawati pada waktu itu ketika melihat polisi dan kejaksaan belum optimal menjalankan penindakan korupsi. Maka KPK itu harus fokus pada perkara-perkara besar yang melibatkan miliaran dan triliunan, bukan persoalan ecek-ecek. Tapi sekarang kan masalah ecek-ecek. Jadi KPK itu harus memberantas mafia migas, mafia pertambangan, mafia perizinan, dan pajak. Karena itu sektor-sektor yang penting. Terus yang kedua, KPK itu harus mampu mencegah tindakan korupsi itu dengan membangun sistem. Tetapi kan konflik internal KPK terus-terus terjadi kan, bahwa ini ada situasi tidak beres. Mengapa tidak beres? Karena KPK tidak punya independensi, istilahnya ada by remote. Nah, ini yang menyebabkan KPK itu tidak optimal. Maka kita ke depan ya berharaplah pemimpin KPK itu jiwanya negarawan yang sudah selesai dengan dirinya. Nah, untuk selesai dengan dirinya, maka tim seleksi harus selektif, jangan mengulangi kesalahan lagi. Nah, tim seleksi yang selektif itu harus didukung politik will dari pemegang kekuasaan. Romo, apapun agamanya kita kan diajarkan untuk nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, pro terhadap ketidakbenaran. Ya. Romo. Kalau dari seorang Romo sendiri, apakah komponen nilai-nilai ini masih ada di belakang pikiran seorang pejabat negara, terutama seperti Komisi Pemberantasan Korupsi? Ya, kita ini sekarang yang dikatakan oleh Mokhtar Lubis betul hipokrit. Jadi kita ini antara kata dan perbuatan tidak satu. Nah, problem kita dalam mengatasi tindakan korupsi itu adalah tidak ada kultur bersih, baik dalam pejabatnya maupun masyarakatnya. Jadi kita diingatkan, VOC bangkrut itu karena korupsi. Baru diambil oleh pemerintahan Hindia Belanda, ditertibkan birokrasinya, korupsi itu hilang. Lah, masalahnya apa? Korupsi akan tetap berjalan kalau tidak ada politik will dari atas. Maka pembusukan itu kan di kepala bukan di ekor. Lah, maka butuh leadership yang memiliki keteladanan menjalankan laku Pancasila itu. Nah, ini menjadi menarik, Romo. Boleh kita sambil berjalan sedikit, Romo? Boleh, silakan. Romo, kita kan tentu sebagai seseorang yang percaya kepada nilai-nilai keagamaan yang diajarkan mengenai kejujuran dan lain sebagainya. Bagaimana kita masih bisa tetap optimis bahwa nilai-nilai yang diajarkan
secara agama, baik itu kejujuran, integritas, itu masih bisa diperjuangkan dan masih punya porsinya tersendiri nih dalam benak pikiran calon pimpinan nanti untuk memimpin lembaga anti rasuah ini, Romo? Ya, ini yang menjadi sulit bagi kita karena nilai kejujuran, integritas itu kan harus dibangun dari merit system. Kalau merit systemnya itu diterobos, dihancurkan, ya maka jalan pintas itu dikatakan kuncoro nirat. Lah, mentalitas menerobos itu sangat berbahaya karena di situ dia tidak melalui proses, tetapi dia kerap kali menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Maka kejujuran tidak sangat penting. Lah, pendidikan kita harusnya mengajarkan aspek-aspek nilai-nilai kejujuran itu. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sudah menyusun buku yang berisi 70% praktek laku Pancasila dan 30% itu pengetahuan. Untuk apa? Untuk menjadikan nilai integritas, kejujuran, berpihak kepada kemanusiaan itu menjadi habitualisasi. Gugus insting cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berelasi. Karena kejujuran itu harus ditanam. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan itu olah rasa. Kalau kejujuran itu orang tidak punya harta berasa, rasa bersalah melakukan kejahatan, mencontek, mencuri, maka kejujuran itu tidak akan mungkin. Lah di sini menerobos. Gelar diterobos, semua pendidikan diterobos, tidak melalui satu proses. Lah bagaimana mengembalikan itu? Mengembalikan itu hanya mungkin keteladanan. Lah kita menghadapi krisis keteladanan saat ini. Romo, berarti Anda sebagai seorang tokoh bangsa dan juga rohaniawan masih memiliki optimisme bahwasannya nilai-nilai kebaikan berdasarkan kepercayaan yang ditanamkan kepada setiap umat manusia ini masih tetap punya proporsinya tersendiri ya, dalam kehidupan berbangsa bernegara. Asal pendidikan karakter dikembalikan. Karakter itulah pembentukan nilai-nilai dasar. Maka pendidikan itu tidak hanya urusan sekolah, keluarga, masyarakat. Itu yang dikatakan Ki Hajar Dewantara. Itu harus dikembalikan. Maka kita berharap pemimpin masa depan itu mengembalikan pendidikan karakter. Karakter hanya bisa lewat contoh keteladanan. Kalau pemimpin-pemimpinnya itu bersih, jujur, integritas, amanah, maka itu akan menjadikan habitualisasi bagi publik. Tetapi kalau pemimpin tidak memberi contoh keteladanan, akan kehilangan yang disebut role model. Kita merindukan kembali role model Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, Kasimoh. Kita merindukan juga Sultan Sembilan. Dan kita merindukan juga tokoh besar kita, diplomat ulung, Agus Salim. Orang-orang yang jujur punya integritas. Karena mereka itu orang-orang yang beriman otentik. Karena kejujuran itu dikaitkan berimanan seseorang. Iman yang otentik itu adalah kalau dia melakukan ketidakjujuran, dia merasa bersalah dan berdosa. Maka dia menjaga amanah itu. Romo, terakhir, bagaimana masyarakat dalam hal ini berperan aktif dan juga mengawasi dan juga berlandaskan kepada nilai-nilai aspek moral dan sosial kepada proses daripada calon pimpinan KPK ini, Romo? Ya, pertama KPK harus membuka diri ya, termasuk tim sel. Tim sel tidak boleh lagi diremote oleh satu tangan, tapi tim sel harus transparan. Sehingga pilihan-pilihan itu bukan lagi titipan, tapi berdasarkan orang punya kompeten atau tidak kompeten. Maka dia harus membuka ruang publik untuk mengetahui jejak rekamnya setiap calon-calon pemimpin KPK ke depan supaya tidak salah lagi. Yang kedua ya kita berharaplah DPR dalam arti ini Komisi 3 ya jangan pemilihan ini hanya barter politik. Kalau seperti itu ya akan terjadi lagi. Maka yang paling penting adalah harus dilihat bahwa pemimpin KPK dan tidak hanya sekedar punya pengetahuan mengenai pemberantasan korupsi. Tidak hanya sekedar etosnya orangnya disiplin kerja keras, tapi dia punya patos. Patos ya. Berarti dia merasakan derita rakyat yang miskin yang menderita proyek akibat korupsi. Maka dia harus punya politik will mengatasi dirinya dan berani melawan intervensi dari kekuasaan. Maka itu yang dibutuhkan.
Rohaniawan Romo Beni Susetio. Romo, terima kasih Sama-sama. untuk masukannya. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Romo Beni Susetio berkaitan dengan apa saja perspektif baik dari politik maupun dari moral sosial, dalam hal ini perspektif keagamaan yang menjabarkan mengenai kejujuran dan tidak jujur itu adalah bagian daripada bentuk dosa, dan bagaimana seorang pemimpin KPK nantinya bisa mengarahkan lembaga anti rasuah melawan ketidakadilan. Saya Jose Nicole beserta dengan juru kamera Ridwan Bima pamit undur diri dalam segmen Hikmah Siang kali ini. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.